Bab ke-71. Babang, Tata. Suara khas bocah kecil yang Dava dan Galena sayangi terdengar dari depan mereka. Siapa lagi jika bukan Ano? Ano tiba-tiba datang dan langsung memeluk kaki Dava dan membuat ia juga tertabrak dengan kantong plastik besar yang Dava pegang dan menimbulkan suara krosok. Ano, kok di sini? Kaget Galena segera berjongkok di depan Ano dan Ano langsung memeluk Galena senang. Ano mau jajan tatak? Jawabnya dengan semangat. Terus sama siapa di sininya? Tanya Galena. Camaan dia. Jawabnya. Bundanya mana? Tanya Dava. Tuh di sana. Jawabnya sembari menunjuk Bunda Ana yang sedang melangkah menuju mereka. Hef, kirain kabur lagi kamu. Lega Galena sembari mencubit pipi Ano dengan gemas dan Ano hanya tersenyum sumringah saja. Bunda. Panggil Dava dan Galena bersamaan saat Bunda Ana sampai di depan mereka berdua. Bunda Ana hanya mengangguk saja sembari menghela nafas lelah. Huf, adik kalian ini kalau lari cepet banget. Bunda sampai capak ngejarnya, takut keburu hilang anaknya. Ucap Bunda Ana. Bunda dari mana? Tanya Galena. Bunda baru dari toko perhiasan sana, terus anaknya minta jajan, kita jalan ke sini lihat kalian yang baru aja keluar dari minimarket ini. Ano dengan semangat langsung lari ke kalian. Bunda ngejarnya capek banget. Jelas Bunda Ana. Ih gemesnya. Ujar Galena mengacak rambut Ano. Lain kali jangan lari-lari ya, nanti kalau jatuh sakit. Peringat Galena dengan lembut dan diangguki oleh Dava. Oh iya kalian dari mana aja? Tanya Bunda Ana. Kita habis beli kebutuhan camping Bun. Jawab Dava dan diangguki Bunda Ana. Terus setelah ini mau kemana? Tanya Bunda Ana. Rencananya mau makan siang dulu Bun. Bunda sama Ano udah makan? Tanya Galena. Udah tadi, ya udah Bunda sama Ano masuk dulu ya. Pamit Bunda Ana karena Ano yang sudah menarik-narik tangannya ingin masuk beli jajan. Namun sebelum Ano masuk ia berhenti membuat Bunda Ana juga ikut berhenti. Ano menoleh ke arah Dava dan Galena dan menatap mereka berdua dengan tatapan polosnya. Kenapa sayang? Tanya Bunda Ana. Babang camat tatakna tena pandak itut? Tanyanya. Bunda Ana tersenyum. Mereka mau makan dulu. Ayo kita beli jajan aja. Abang sama kakakna biar pergi makan dulu ya. Ucap Bunda Ana memberi pengertian dan diangguki oleh Ano. Babai babang, tatakna. Ucap Ano melambaikan tangannya dan dibalas oleh Galena dengan senang. Setelahnya Bunda Ana segera membawa Ano masuk ke minimarket. Ya udah, ayo kita pergi makan. Ucap Galena dengan semangat. Namun, sebelum mereka pergi, Dava terlihat mengangkat tangannya, memberi isyarat, dan tak lama kemudian dua pria bertubuh kekar menghampiri mereka. Bawa turun dulu. Ucapnya menyuruh dua pengawal itu. Dua pengawal itu langsung mengambil barang belanjaan mereka setelahnya membawanya pergi setelah berpamitan dengan tuannya. Setelah itu, Dava kembali menggandeng tangan Galena dan mengajaknya menuju restoran seafood yang Galena inginkan. Sepanjang perjalanan, Galena tersenyum cerah, membayangkan lezatnya seafood saus padang yang akan ia santap. Dan untuk masalah pengawal yang mereka bawa, sebenarnya mereka selalu membawa para pengawal jika sedang berbelanja banyak seperti ini, atau belanja bulanan yang memang banyak. Tujuannya adalah untuk membawakan barang-barang mereka itu. Meskipun mereka membawa pengawal, Dava dan Galena tidak ingin terlalu mencolok. Para pengawal selalu mengikuti mereka dari jauh, hanya mendekat ketika diperlukan, seperti saat membawa belanjaan dalam jumlah banyak tadi. Dengan perut yang mulai keroncongan, mereka pun segera menuju restoran dan bersiap menikmati makan malam yang lezat. Setelah sampai istrinya. Berbeda dengan Galena yang makan dengan lahap, Dava menyantap makanannya dengan tenang. Sesekali, ia mengupaskan kulit udang dan membukakan cangkang kepiting untuk Galena, lalu meletakkannya di piring gadis itu.
Enak, tanyanya sambil mengamati wajah puas istrinya. Anak banget. Kapan-kapan aku mau coba buat sendiri di rumah? Ah, ucap Galena bersemangat. Dava menatapnya lembut. Boleh, nanti aku bantu, ujarnya. Galena tersenyum senang, lalu kembali melahap makanannya. Sesekali, Dava menyeka sudut bibir Galena yang terkena saus dengan tisu, membuat gadis itu terkikik geli. Setelah menikmati hidangan dengan puas, mereka akhirnya menyelesaikan makan malam mereka. Dava memanggil pelayan untuk membayar, sementara Galena bersandar santai di kursinya, merasa kenyang dan puas. Kenyang banget, rasanya mau tidur, keluh Galena sambil memegangi perutnya. Dava tertawa kecil. Makanya, kalau makan jangan terlalu semangat, godanya sembari mengelap sudut bibir Galena yang belepotan dengan tisu. Nggak bisa, soalnya enak banget, balas Galena sambil tersenyum puas. Dava hanya menggelang pelan. Setelah menunggu beberapa menit untuk mencerna makanan, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi. Dava menggandeng tangan Galena saat mereka berjalan keluar restoran. Saat melangkah keluar, tiba-tiba pandangan Galena tertuju pada seseorang di kejauhan. Sosok itu terlihat tenang, berjalan bersama seorang perempuan. Galena mengerutkan kening, mengenali pria itu sebagai Revan, seseorang yang sudah beberapa hari ini tidak ia lihat di sekolah sejak kejadian di lapangan basket saat lomba. Matanya lalu beralih ke perempuan yang berjalan di samping Revan. Dia tidak sempat melihat wajah perempuan itu. Namun dari belakang, postur tubuhnya terasa familiar, namun ia tidak bisa mengingat siapa. Galena yang memang orangnya kepoan. Ia sempat berpikir untuk mencari tahu, tapi akhirnya ia menghela napas dan mengabaikannya. Ah, ngapain juga gue cari tahu, toh bukan urusan gue, gumamnya pelan. Dava yang memperhatikan perubahan ekspresi istrinya mengernyit heran. Kenapa? Tanyanya pelan. Enggak, cuma tadi kayak lihat Revan jalan sama cewek, tapi ngapain juga mikirin dia, jawabnya santai. Dava mengangguk kecil. Ya, enggak usah mikirin cowok brengsek itu. Dava rasanya masih sangat kesal dengan Revan dan teman-temannya yang menjadikan Galena sebagai taruhan. Ia lalu menggenggam tangan Galena lebih erat. Ayo, kita pulang, ajaknya. Galena mengangguk, lalu mereka pun berjalan keluar dari mall untuk pulang. Setelah sampai di rumah, Dava dan Galena langsung mencuci tangan, kaki, gosok gigi, dan mencuci muka. Setelah itu, mereka berganti piyama dan bersiap untuk tidur. Dan kini gilirannya Dava kembali untuk menjadi bayi besar Galena. Dengan semangat 45, ia menghisap sumber energinya. Dava berbaring di pangkuan Galena dengan menghiapi sumber energinya, dan ada 2 tumpuk bantal di bawah kepalanya agar Galena tidak terlalu membungkuk saat menyuinya. Sementara itu, dengan gemas, Galena membekukan rambut Dava, jemarinya sesekali menggulung helai-helai rambut pemuda itu. Dan ia tersenyum kecil, merasa gemas melihat mulut Dava yang bergerak-gerak, walaupun ia merasakan geli pada dadaannya. Kak, tahu nggak? Ujar Galena tiba-tiba. Dava yang tadinya terpejam membuka matanya sedikit, menatap Galena dengan seolah bertanya apa. Senyum jahil terukir di wajah Galena. Aku pernah baca, kalau ada terlalu lama menatap sesuatu yang berharga, mereka bisa jatuh terlalu dalam dan gak mau lepas. Ucap Galena dengan nada menggoda. Plap. Dava melepaskan hiapannya dan menatap Galena dengan bingung. Maksudnya? Galena tersenyum jahil. Iya, kayak aku sekarang. Kalau terus menatap kakak, aku semakin jatuh cinta dan gak mau lepas selamanya. Bisiknya manja. Pipi Dava langsung memerah dan memeluk Galena erat, menyembunyikan wajahnya pada dada polos Galena, dan membuat Galena merasakan geli karena Dava yang menggesek-gesekkan wajahnya pada dadaannya.
Setelahnya Dava mendongak dan menatap istrinya dengan tatapan penuh arti, lalu mengeratkan pelukannya pada Galena. Kamu itu ya, bisa banget bikin aku nggak berkutik. Gumamnya sambil mengusap punggung Galena pelan. Galena hanya terkikik pelan menanggapinya. Setelahnya Dava menatap Galena dengan senyum menggoda, hendak membalas gombal istrinya. Tahu nggak, kenapa aku selalu nyaman kalau dekat kamu? Tanyanya sembari mengelus wajah Galena dengan lembut. Galena menggelang pelan. Kenapa? Dava tersenyum. Karena kamu itu rumah buat aku. Kemanapun aku pergi, ujung-ujungnya aku bakal tetap pulang ke kamu. Bisiknya lembut. Galena langsung merona, wajahnya terasa hangat. Ih, kakak belajar gombal dari mana sih? Serunya gemas sambil mencubit pelan pipi Dava. Dava tertawa kecil, kemudian kembali memeluk Galena erat. Belajarnya dari kamu yang setiap hari bikin aku makin jatuh cinta. Mereka tertawa bersama, menikmati kebersamaan mereka sebelum akhirnya memutuskan untuk tidur. Malam pun berlalu dengan damai, dengan Dava dan Galena yang tertidur dalam pelukan hangat satu sama lain. Dan tak lupa Dava yang kembali menghiapi sumber energinya